akhir tahun 2004 itu Bung Demit sempat menyampaikan prediksi Indonesia tahun 2005 Waduh. di sebuah forum paranormal di Jakarta. Dan di situ Bung Demit itu mengungkapkan satu peristiwa besar yang sempat jadi sorotan beberapa media, dan ternyata itu benar-benar jadi, Bung. Yaitu tsunami Aceh. Nah, itu saya jadi penasaran ini, seperti apa sih sebenarnya cerita pada saat itu, Bung. Makanya saya malam-malam kesini, gitu, Bung. Kok yo tanya itu toh Lah, yo. Wah, berat ini jane. kenapa? Iya. Ya terus terang itu menjadi salah satu alasan yang kemudian membuat saya berhenti untuk memberikan prediksi apapun, eh, berhenti saat itu, berhenti untuk atau lebih tepatnya menjauhi dunia metafisis. Eh, jadi gini, waktu itu awal Desember tahun 2004, saya dihubungi sama sahabat saya, almarhumah Ibu Anis Karningsih. Beliau ini dikenal sebagai seorang Grandmaster Tarot pada saat itu. Ya. Oleh beliau saya diajak untuk menyampaikan prediksi tentang Indonesia tahun 2005 di sebuah acara sarasehan yang diadakan salah satu forum paranormal. Ya. Ya. Kalau nggak salah itu acaranya tanggal 12 Desember 2004. Oke. Terus selain saya sama Bu Ani yang memberikan prediksi, saat itu ada juga almarhumah Mama Loren, Iya. ya. Terus ada juga Mbak Alin Sairtian, dan ya beberapa tokoh paranormal lain lah, gitu. Ya. Eh, kemudian saya berangkat ke Jakarta. Saya berangkat ke Jakarta waktu itu naik kereta. Terus di dalam kereta, di perjalanan antara sadar dan nggak sadar, saya hampir tidur. Tiba-tiba saya kayak ngelihat suatu kondisi yang membuat yang bikin saya serem banget waktu itu, ya, merasa kok gini gitu. Saya melihat banjir yang besar banget. Terus bangunan-bangunan runtuh, terus kendaraan-kendaraan keseret banjir, banyak orang teriak-teriak, minta tolong dan sebagainya. Ya. Terus di antara tumpukan reruntuhan itu, saya ngelihat ada plang, ya, satu papan yang tergeletak gitu. Nah, di situ ada tulisan nama daerah, sebuah nama daerah. Ya, setelah itu saya tersadar, bangun dari tidur. Terus, Bung? Ya, akhirnya vision saya itu penglihatan yang saya dapat saat itu, saya sampaikan di forum tersebut. Saya masih ingat yang saya katakan saat itu, kira-kira waspada banjir besar di daerah Sumatera bagian barat antara akhir tahun 2004 sampai dengan awal tahun 2005.
seperti itu. Dan tanggal 24 Desember 2004 terjadi tsunami Aceh, ya kan Bun? Ya, ya seperti itulah. Ya kemudian saya dapat kabar lagi bahwa hal itu terulang di tahun 2006 untuk Indonesia terjadi gempa bumi. Bagaimana itu, Bu? Wah, saya nggak bisa ngomong apa-apa ya. Ya akhirnya yang setelah tahun 2006 itu eh saya memutuskan untuk berhenti memberikan prediksi apapun, dan menjauh dari dunia metafisis kayak gitu. Kalau boleh tahu alasannya kenapa, Bung? Kan bisa, maksudnya kemampuan Bung ini tuh bisa membantu masyarakat di luar sana atau memperingatkan lah, paling tidak. Ya iya sih Mbak, yang saya tahu, eh, saya juga tahu kalau apapun yang terjadi itu karena kehendak Gusti Allah. Ya, Hanya saja saat itu benar-benar menjadi beban tersendiri buat saya. Nggak cuma sekedar, oh saya dapat gambaran, terus saya dapat vision, saya sampaikan, sudah gitu. Nggak cuma sekedar itu, tapi ketika saya berharapnya ketika saya mendapatkan sebuah gambaran yang itu hal yang negatif, saya berharapnya jangan terjadi. Saya berharapnya saya salah gitu. Saya berharapnya apa yang saya katakan meleset. Persetan saya mau dibilang orang ngapusi, mau dibilang orang eh, tukang ramal apalah, tukang ramal penipu dan sebagainya, ya, itu terserah. Tapi itu nggak terjadi. Ya itu jadi ketika itu terjadi jadi beban, benar-benar jadi beban tersendiri gitu ya. ya. Kayak gitu. Jadi Ya, tapi ya lama kelamaan berjalannya waktu dari tahun ke tahun, eh saya akhirnya menyadari bahwa saya nggak bisa lari dari dunia metafisis. Saya nggak bisa lari dari dunia spiritual. Saya belajar untuk eh mungkin belajar untuk nerimo, belajar untuk berdamai dengan diri sendiri. Ya kayak gitulah. jadi ya punya apa sempat nggak sih trauma kayak gitu dengan hal-hal yang seperti itu? Trauma enggak sih, mungkin enggak ya. Mungkin saya sendiri nggak tahu ya. Mungkin enggak, tapi lebih pada eh, beban mental gitu ya. Beban Ketika mental. melihat ketika saya menyampaikan saya menyampaikan sesuatu dan itu sesuatu yang buruk dan itu benar-benar terjadi. Iya, gimana pun sisi manusia saya menjadi ya merasa bersalah, menjadi eh, kok ya kedaden gitu loh, Iya. kayak gitu. Dan kita nggak bisa ngapa-ngapain. Ya, Baik, kita kembali ke Indonesia yang sekarang. Lalu, kalau berkenan, Bung Demit mau menyampaikan pandangan Bung Demit tentang kondisi Indonesia di tahun 2023 mendatang. Bagaimana, Bu? Indonesia tahun 2023 Iya. masih belum benar baik-baik aja. Waduh. Ya meskipun di seluruh dunia mengalami hal yang sama,
di seluruh dunia memang sedang nggak baik-baik saja. Namun hal itu, kalau saya sendiri mengatakan hal itu terutama di Indonesia. Karena bagaimanapun buat saya, menurut pendapat saya, disadari atau tidak, diakui atau tidak, Indonesia adalah pusat energi dunia, pusat energi bumi. Indonesia baik secara metafisis akan mempengaruhi dunia menjadi baik. Begitupun sebaliknya. Jadi menurut saya bukan kondisi dunia yang mempengaruhi Indonesia, walaupun mungkin tetap ada pengaruh ya, cuma yang lebih dominan bukan dunia yang mempengaruhi kondisi Indonesia, tapi kondisi Indonesia sendirilah yang mempengaruhi dunia. Ini menarik, tapi sekaligus membingungkan, Bung. Nah, kok bisa malah Indonesia itu mempengaruhi dunia? Bagaimana ini? Ya, seperti yang saya katakan tadi, dan ini menurut saya, kalau ada yang punya pendapat lain, ya monggo, ya kan? Ini menurut saya. Jadi secara metafisis, Indonesia adalah pusat energi di bumi ini. Ya, ketika Indonesia baik, tadi saya bilang ketika Indonesia baik, pusaran energi positif dari Indonesia yang akan secara kuat membawa situasi dan kondisi dunia ini menjadi baik. Ya, jadi kunci dunia ini, rohnya dunia ini itu ada di Indonesia. Kayak gitu. Nama raja-raja, ini contoh ya. Nama raja-raja, khususnya di tanah Jawa, sebenarnya sudah sejak zaman dulu mengisyaratkan hal ini. Ya, bagaimanapun para raja-raja itu dikenal sebagai orang yang linweh, orang-orang pilihan, ya. Seperti contoh Ken Arok, Raja Singosari, raja pertama Kerajaan Singosari. Beliau bergelar Sri Rangga Rajasa Batara Sang Amurwa Bumi. Ya. Saya ambil belakangnya, Amurwa, dari bahasa Sanskerta yang kalau diartikan secara bebas itu artinya kekuatan. Ya. Bumi, ya artinya bumi. Ketika kedua kata digabungkan, ya artinya kekuatan bumi. Kan gitu. Lalu Raja-Raja Kasunanan Surakarta, ya, bergelar Pakubuwono, Pakune Buwono, ya, pakunya bumi, pakunya alam semesta, pakunya dunia. Gitu. Jadi udah tersirat ya sebenarnya dari zaman dahulu. Raja-raja Jogja, Kesultanan Jogja, gelarnya apa? Hamengkubuwono, memangku bumi, memangku dunia, kan gitu. Selain itu, saya juga pernah baca, ya, Bung Karno dalam pidato beliau, kalau nggak salah saat pemancangan tiang pertama planetarium Jakarta, itu tahun 1964, ya, beliau mengatakan lapangan politik kita kejar, lapangan ekonomi kita kejar, lapangan ilmu pengetahuan kita kejar, agar supaya kita benar-benar dalam waktu singkat bisa bernama bangsa Indonesia yang besar, yang pantas menjadi mercusuar daripada umat manusia di dunia, mercusuar dunia.
Coba dibayangkan kalau lampu mercusuar di pelabuhan itu yang berfungsi sebagai penunjuk arah bagi kapal-kapal yang ada di laut Yap. pada malam hari, lampunya padam, apa yang terjadi? Ya, nelayannya nggak bisa pulang mungkin. Seperti itu. Kapal-kapalnya jadi nggak ada penunjuk arah, yang ada akhirnya mengakibatkan kekacauan. Iya. Jadi saya rasa bukan tanpa alasan beliau, Bung Karno mengatakan yang pantas menjadi mercusuar daripada umat manusia di dunia, gitu loh. Mengingat beliau juga adalah seorang yang jenius, gitu kan. Iya. Dan juga diyakini memiliki daya spiritual yang tinggi, kelinuihan, gitu. Nah, gitu. Baik. Kita kembali ke Indonesia ya, Bung ya. Kita kembali lagi Dari ke tadi Indonesia. makanya kita tentang Indonesia ya, Mbak ya. Maksudnya kita kembali ke Indonesia yang untuk saat ini, untuk Oke. sekarang ini. Ah. Kalau menurut Bung Demit, bagaimana Indonesia di tahun 2023 nanti? Indonesia tahun 2023. Saya analogikan kondisi Indonesia itu seperti puncak perang Bharatayuddha di Indonesia. Yang sebenarnya sudah dimulai beberapa tahun yang lalu, sekitar tahun 2014, ya sekitar 2014, dan puncaknya di tahun 2023 nanti. Gitu. Kalau di tahun 2014 sampai tahun 2022 ini negativitas lebih dominan, Iya. ya, sehingga lebih terlihat tanda-tanda kehancuran. Iya. Nah, di tahun 2023 nanti energi positif yang kita ibaratkan sebagai kalau di perang Bharatayuddha kita ibaratkan sebagai Pandowo, dan energi negatif yang kita ibaratkan sebagai Kurawa, Iya. keduanya ini akan beradu secara berimbang. Ya. Oke. Energi-energi positif itu berasal dari bangkitnya seluruh kekuatan leluhur Nusantara melalui orang-orang yang mereka restui, orang-orang yang direstui oleh para leluhur. Iya. Ya. Karena puncak dari beradunya energi positif dan energi negatif secara berimbang ini membuat tahun 2023 nanti itu menjadi sebuah fase yang sensitif. Ya. Untuk sensitifnya, Bu? Bakal banyak terjadi gesekan, bakal banyak terjadi kesalahpahaman, bakal banyak terjadi permusuhan dan sebagainya. Jadi ya kita perlu meningkatkan kewaspadaan dan kebijaksanaan untuk memahami apa sih yang sedang terjadi, apa sih yang sedang kita hadapi, kayak gitu. Baik. Jadi lebih berhati-hati ya untuk orang-orang awam seperti mungkin saya di tahun 2023 ini. Iya, ya lebih waspada, lebih meningkatkan eling marang Gusti, Ya. eling marang sangkan paraning dumadi, Ya. gitu. Baik. Ini tentang perekonomian, Bung. Ya. Untuk tahun 2023 nanti, apakah perekonomian di Indonesia akan menjadi lebih baik daripada tahun ini atau bagaimana? Gitu. Kondisi perekonomian masih berat, ya. Terjadi PHK besar-besaran di sejumlah perusahaan besar. Tapi meskipun juga terbilang berat, sektor ekonomi kreatif
sektor ekonomi kerakyatan masih bisa diandalkan dan masih bisa menjadi solusi untuk masyarakat Indonesia di tahun 2023 nanti. Baik. Gitu. Untuk situasi politik di tahun 2023 nanti, Bung? Wah, ngomong politik ya. Aduh. Untuk situasi politik di tahun 2023 nanti itu gambaran kecil, sebenarnya gambaran kecil dari kondisi Indonesia yang saya jelaskan sebelumnya tadi ya. Di mana energi positif akan beradu berimbang dengan negativitas. Dan ini akan menimbulkan sebuah permasalahan politik yang cukup besar, terutama di parlemen, terutama di pemerintahan. Kayak gitu. Baik. Ya, kita akan loncat ke tahun 2024. Wah, lah kok loncat-loncat. Iya. Tadi ngomongnya 2023, sekarang 2024. Aduh. Nah ini Saya aduh. soalnya kita kan Bung, mau ada pesta demokrasi, ya kan? Nah, menurut Bung Demit ini kira-kira Pilpres tahun 2024 nanti kira-kira siapa atau seperti apa karakteristik dari presiden yang akan terpilih nanti? Wah, pertanyaannya kok siapa, langsung jedot, nanti dikira kalau aku ngomong siapanya dikira aku pendukung dari orang itu, kan repot kan gitu. Ya, kasih clue aja lah kayak gitu. Oke. Gini, tadi saya ibaratkan tahun 2023 itu kan sebagai puncak dari perang Bharatayuddha. Ya. Dan Indonesia sebagai padang Kurusetronya. Ya. Gitu. Nah, tahun 2024 itu seperti fase setelah perang Bharatayuddha yang dimenangkan oleh Pandowo. Namun sayangnya Abimanyu yang memperoleh atau memiliki Wahyu Jayaningrat, atau kalau mungkin banyak orang Jawa mengenalnya sebagai Wahyu Keprabon, ya. Jadi Abimanyu yang memiliki Wahyu Jayaningratnya kerajaan Astina ternyata gugur dalam perang Bharatayuddha karena melindungi Puntadewa yang diserang oleh pasukan Kurawa. Gitu. Akhirnya Astina dipimpin oleh Prabu Puntadewa untuk beberapa tahun, ya. Kemudian kekuasaan atas kerajaan Astina baru beralih kepada Parikesit beberapa tahun kemudian setelah dipimpin oleh Prabu Puntadewa. Kepemimpinan di Astina beralih ke Parikesit yang merupakan anak dari Abimanyu, ya. Keturunan pemilik Wahyu Jayaningrat atau Wahyu Keprabon itu. Terus maksudnya gimana, Bung? Maksudnya? Iya. Maksudnya menurut saya ya seseorang dengan karakteristik Prabu Puntadewa, ya, karakteristiknya yang sabar, orangnya sabar, iya, ikhlas, jujur, adil, dan tahu cara membalas budi, yang akan menjadi pemimpin Indonesia di tahun 2024 nanti. Oh ya, Prabu Puntadewa ini juga dikenal sebagai senopati perangnya Pandowo saat perang Bharatayuddha. Oh begitu. Mungkin kalau boleh tahu tentang ciri-cirinya, Bung. Ciri-cirinya siapa ini? Ciri-cirinya nanti presiden yang mau terpilih itu. Ciri-cirinya? Ciri-ciri fisiknya ya wajahnya tenang, hidungnya mancung. Iya. Ini menurut saya ya. Iya. Wajahnya tenang, hidungnya mancung, terus matanya kayak jahitan, terutama kalau tertawa. Tapi perlu diingat, siapapun beliau ini merupakan pemimpin di masa transisi. Iya. Ya, pasca Bharatayuddhanya Indonesia. Karena pemegang Wahyu Jayaningrat atau Wahyu Keprabon itu
Parikesit ya, Iya. yang tadi tak bilang Parikesit putranya Abimanyu masih dalam pengkaderan untuk bisa memimpin secara matang dan mengedepankan ajaran Kautamaning Prabu yang diwariskan oleh para Pandawa, ya. Dan di masa pemerintahan pemimpin titisannya Parikesit inilah, insya Allah Indonesia menjadi damai, menawan, dan Amin, kembali pada amin. Iya. sifat aslinya Indonesia Ya. sebagai punjering bawono atau pusat dunia, atau kata Bung Karno sebagai mercusuar dunia. Baik, Nah, gitu. amin. Saya harap begitu. Lalu ajaran Kautamaning Prabu itu sendiri apa, Bung? Kautamaning Prabu itu Ya. artinya keutamaan seorang raja atau pemimpin. Heeh. Ya, ini merupakan sebuah ajaran atau pesan moral tentang kepemimpinan yang terdapat dalam pergelaran Parikesit Jumeneng Ratu. Nah, gitu. Ya. Kalau begitu mungkin lain waktu ya, Bung ya, kita akan membahas Kautamaning Prabu ini lebih detail lagi. Gitu. Insya Allah. Semoga kita ketemu lagi nih nanti. Kemudian, Bung, bagaimana tentang bencana alam yang akan terjadi mungkin di tahun 2023 nanti? Ya, bencana. Ya, semoga ini meleset ya. Iya. Eh, Sejumlah gunung berapi yang tadinya tidur mulai memperlihatkan tanda-tanda aktivitasnya. Selain itu, salah satu gunung berapi besar di Jawa akan meletus. Terus waspada gempa dan tsunami di wilayah Indonesia bagian barat. Ya. Lalu ada juga terjadi juga, insya Allah semoga meleset gitu ya. Iya. Kecelakaan transportasi berlogo binatang yang menimbulkan banyak korban. Ini terjadi di wilayah perairan Indonesia. Begitu. Waduh. Ini sangat Ya, mau. semoga meleset tadi, Pak ya. Iya. Ya, semoga meleset. Iya, semoga, Pak. Semoga. Lalu selanjutnya, Bung, bagaimana tentang kehidupan tokoh dan selebritis di Indonesia? Tahun 2023 yang saya lihat, Indonesia akan kehilangan sejumlah tokoh besar dan baik ya. Salah satunya dari dunia seni. Perceraian dan perselingkuhan di kalangan selebritis juga masih sesuatu yang in gitu ya. Iya. Terus dan ada juga kecelakaan yang menimbulkan korban dari kalangan selebritis. Lagi-lagi saya berharap ini meleset.